Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan lampu merek Anok 45 watt dan kacanya jenis 4U ya teman-teman. Kali ini saya langsung eksekusi buka bagian casingnya. Cara bukanya kayak gitu ya tadi ya guys. Dan langsung kita lihat-lihat bagian kondisi mesinnya, bagian dalam. Kita langsung eksekusi tes. Saya akan tes terlebih dahulu ke AC 220 volt. Sediain juga alat tester multi tester, bisa tester digital, bisa manual ya teman-teman. Dan kita cek untuk kaca filamen, sebelah nyala, terus sebelahnya juga ternyata nyala ya teman-teman. Berarti bisa dipastikan kondisi lampu saat ini kerusakan pada di mesinnya ya teman-teman. Kita coba akan membuka bagian dratnya, bagian untuk fittingan ya teman-teman, drat fitting. Dan kita lihat kembali apakah ada bagian komponen-komponen pada lampu tersebut ada yang rusak atau meletus. Cara pengecekannya dianalisa dulu pakai mata ya teman-teman. Apakah ada resistor yang putus atau konslet, juga ada mungkin bisa kebakar ya teman-teman. Kita tes dulu bagian AC-nya untuk kaca lampu dan mesinnya juga. Ternyata nggak nyala ya teman-teman. Kita akan tes lagi langsung di arus listrik dan ke trafo. Saya tesnya pakai anti konslet ya teman-teman. Dan buat kalian cara servis lampu saya juga taruh di deskripsi ya teman-teman, supaya lebih jelas. Bagi yang kurang paham coba lihat di deskripsi ya teman-teman. Saya taruh di deskripsi juga cara servis lampu ya, terutama untuk servis lampu LED atau lampu hemat energi yang berjenis kaca filamen, yang intinya pakai kaca ya teman-teman. Kita coba akan membuka pada bagian kaca filamennya. Kita akan membuka bagian mesin tersebut, dan setelah terbuka kita lepas aja. Kita langsung tes pakai mesin yang baru ya teman-teman, karena kerusakan kali ini pada mesinnya ya. Kita akan tes dulu, kita akan coba pasang. Kita lihat-lihat bagian PCB nya, kalau ada yang retak kita akan solder ulang ya teman-teman. Buat kalian jangan langsung pasang walaupun kondisi mesin baru ya teman-teman. Terkadang juga solderan kurang baik, mungkin juga ada yang retak, kita solder ulang ya, supaya kuat juga, terutama pada kaki-kaki komponen yang di transistornya ya teman-teman, karena transistor bekerja sangat panas dan menjadikan korosi pada bagian kaki-kakinya ya teman-teman. Dan cek juga apakah setelah solderan kita solder mungkin ada yang menyatu dengan kaki-kaki yang lain. Kita harus teliti dengan cermat ya teman-teman, walaupun kondisinya mesin baru. Ini untuk tutorial yang belum paham. Kalau udah paham biasanya nggak lihat tutorial di YouTube ya teman. Kalaupun ada lihat juga kasus-kasus yang belum tahu ya teman-teman. Di channel ini saya membahas semua seputar dunia lampu, khusus lampu ya teman-teman. Kalaupun ada ya masih tergolong mengikuti gaya arus listrik 220 volt sampai ke yang non AC atau DC ya teman-teman. Buat kalian
yang mau request misalnya servis tentang lampu bisa di kolom komentar ya teman-teman. Semisal bagi kalian yang belum tahu cara servis lampu apa gitu ya, atau cara membuka, bisa request di kolom komentar ya. Kita coba akan pasang bagian mesinnya ke lampu ya teman, ke kaca filamen 4U di 45 watt. Ini saya pasang mesin lampu 45 watt dengan Elco 15 mikro 400 volt ya teman-teman. Ini khusus untuk 45 watt. Untuk yang 60 watt biasanya Elco nya itu nilai 22 mikro atau 22 ohm dengan 400 volt. Dan kita akan masukin langsung aja, karena kali ini kerusakan pada lampu di mesinnya. Kita langsung tutup aja. Dan setelah tertutup, kita juga harus memasang drat fittingan ya teman-teman, yang menuju arus AC 220 volt. Kita tekuk satu, masukin ke fittingan, dan yang satunya masukin ke arah yang atas ya teman-teman. Kita kasih timah dulu supaya kuat untuk kabelnya. Kita pasang sampai kencang ya teman-teman intinya. Lalu kita pasang untuk penitiknya ya teman-teman. Dan kita langsung tes ke arus AC 220 volt. Ini saya pakai anti konslet ya teman-teman. Mungkin ini kenapa ini kok masih kurang baik. Ini padahal mesin baru ya teman-teman. Kita akan cek ulang. Ini lampunya nyala redup ya teman-teman. Kita akan eksekusi lagi tes mesin yang tadinya, yang dari bawaan. Kita langsung tes pada kaca yang masih normal ya. Ternyata nggak nyala juga teman-teman. Mungkin kita harus menggantinya dengan kapasitor. Ini setrum nggak masuk ke transistor ya teman-teman. Kapasitor dengan nilai 104 ya. Kita cari di PCB yang lain dengan nilai yang sama, 104 400 volt. Ini saya punya banyak ya teman-teman untuk nilai kapasitor 104 dan saya sudah menemuinya. Langsung kita copot aja ya teman-teman. Untuk penggantian di lampu yang bawaan mesin ini ya, kita akan coba langsung pasang aja. Mungkin kerusakannya di milar ini ya teman-teman, setrum nggak masuk. Biar juga nanti disebabkan komponen lain ya. Kita kasih timah dulu. Dan saya juga akan mengetesnya kembali ya, sampai benar-benar menyala. Dan apakah nyala ya setelah diganti kapasitor 104J. Ini kabelnya putus pula. Dan kita akan tes langsung apakah nyala mesinnya. Ternyata nggak nyala juga teman-teman. Dan setelah tadi lama mungkin ya kalau dibikin video, ternyata transistornya rusak ya teman-teman. Rusak sebelah. Mungkin si kacanya juga rusak.
dan 104 nya juga rusak aslinya teman-teman. Kita langsung ganti aja pakai kaca yang baru. Kita akan tes dengan kaca yang baru ya, jenis kaca 4U Tripen. Untuk jenis kaca yang terbaik, nyalanya terang, kalian wajib coba dan wajib pakai yang jenis kaca Tripen ya teman-teman. Kita akan ganti kacanya ya. Dan kita tes terlebih dahulu. Ini karena mesinnya udah menyala ya teman-teman, menyala normal. Kita tes lagi ke kaca lampu yang awalnya, yang bawaan. Nyala cuma berkedip, tapi sedikit redup, nggak terang ya teman-teman. Kita langsung eksekusi, coba ganti kaca part barunya ya teman-teman. Kita bersihin terlebih dahulu bagian-bagian casing capnya, pelan-pelan aja karena takut juga mengenai tangan untuk obeng. Saya pakai obeng ya, kalian kalau mau pakai gunting juga bisa ya teman-teman, pakai gunting tang untuk pembersihan kayak gini. Saya akan cari ambil kaca 4U yang baru ya teman-teman tentunya, dan akan melakukan pergantian kaca. Di ini ketemunya servis mesin juga ganti part kaca yang baru ya teman-teman, bukan servis sebagian doang. Awalnya sih karena si user mau dipakai cepat, juga pemikiran saya mungkin mesin nggak nyala ya dari tadi awal mulai ya, mesin nggak nyala, saya akan coba ganti mesin yang baru ya teman-teman. Ternyata nggak nyala juga. Ini ganti kaca plus sama transistor jebol. Untuk penggantian kaca kalian harus tepatin di tempat yang sama ya teman-teman. Ada tandanya tertentu untuk bagian pemasangan. Kaca filamen ditaruh kayak gini ya teman-teman. Kita sediain putung rokok atau kapasnya ya teman-teman, untuk dimasukin di celah-celah kacanya ya. Dan lalu setelah terpasang di celah-celah bagian kacanya, kita lem pakai lem G. Nah, cara pemasangannya kayak gini ya teman-teman. Kalian juga hati-hati, pemasangan kayak gini rawan pecah juga pada bagian kacanya ya teman-teman. Kalau pemasangan nggak hati-hati, pecah, rugi bandar gitu. Nah, ini kaca jenis kayak gini di toko online yang jualan juga banyak teman-teman. Di sini harganya sudah 20.000. Dan saya jual harga 30.000 plus pasang ya teman-teman. Lumayan buat cuan ya, keuntungan sih sedikit, tapi alhamdulillah kalau semisal 10 biji ya 100.000. Dan setelah terpasang kayak gini teman-teman. Ternyata masih kurang baik, kita lebih tepat ngepasin aja ya. Pelan-pelan aja ya teman-teman. Kita harus ratain semua bagian presisinya agar tidak supaya
bergejolak ke kanan atau kiri ya, lebih tepatnya kalau dilihat nggak bengkok gitu aja ya teman-teman. Dan setelah terlem, kita diemin aja karena takut mengenai mata ya teman-teman. Kalau kena mata ini limgenya perih, bisa nangis kita. Kita diemin dulu sampai benar-benar kering dan rada dijauhin ya teman-teman, karena kalau kena mata sakit lah pokoknya. Nah setelah kering kita langsung pasang bagian cap atasnya ya teman-teman, casing cap bagian atas kita harus nempatin juga di bagian yang sama. Ini ada titik tertentu cara pemasangan ya teman-teman. Dan setelah tertutup kita rapiin juga untuk kaki-kaki filamen, kaki-kaki kacanya ya atau kawat. Lalu pemasangannya kayak gini ya, simak baik-baik jangan sampai terbalik, karena terbalik juga mengakibatkan pemasangan tidak baik ya teman-teman. Kita nanti juga akan pelintir pakai alat perintir ajaib ya. Kita bikin sendiri pakai dop sepeda ontel ya teman-teman. Kita kencangin semua bagian pin di 4 pinnya ya teman-teman. Buat kalian yang suka video ini atau tutorial ini, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, supaya channel ini juga dapat bisa berkembang dan membagikan sesama umat di muka bumi. Karena berbagi itu indah ya teman-teman. Dan semoga kalian setelah melihat video ini bisa berkreasi sepanjang masa dan bermanfaat. Dan alhasil nyalanya terang ya teman-teman. Kita langsung kasih casing yang atasnya lagi. Kita congkel bagian peniti yang di atas ya teman-teman. Dan kita masukin casingnya ya, casing yang atas. Tepatin juga, ada titik-titik tertentu yang kita harus nempatin casingnya. Nah caranya pemasangan kayak gitu ya teman-teman. Pluk. Dan setelah bunyi maktep, kita langsung kencengin bagian kabel dan pasang drat ya teman-teman. Drat untuk lampu ke fittingan jalur AC 220 volt ya teman-teman. Dan kita tes, ternyata nyala terang ya teman. Dan sekian dari saya, wassalamualaikum.